Welcome to New Life Church online service. Bagi Anda menyaksikan melalui YouTube maupun First Media, mari sama-sama kita satukan hati, kita sempatkan waktu kita untuk menerima firman Tuhan dan memuji dan memuliakan Tuhan bersama-sama. Saya percaya di hari ini kalian semua akan mendapatkan sesuatu yang baru, hikmat yang baru. So enjoy the service and God bless you. Hey church, saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Semua kita diberkati, semua kita dilindungi Tuhan. Sebab kita punya Tuhan yang dahsyat dan Dia luar biasa. Semua yang di rumah sama-sama katakan amin. Tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan kita semua. Mari nyanyi sama-sama. Yesusku telah bebaskan hidupku, berikanku pengharapan yang baru. Rajaku termulia bagiku. Sekarang ku mau bersorak bagimu. Engkau hebat, Engkau dahsyat, nama yang berkuasa di atas segalanya. Kau ku sanjung, Kau ku puja, Yesus Tuhan Raja yang memerintah, kuasa selamanya. Jesus. Semua katakan Yesusku, come on. Yesusku telah bebaskan hidupku, berikanku pengharapan yang baru. Rajaku termulia bagiku. Sekarang ku mau bersorak bagimu. Engkau hebat, Engkau dahsyat, nama yang berkuasa di atas segalanya. Kau ku sanjung, Kau ku puja, Yesus Tuhan Raja yang memberi. Engkau hebat, Engkau hebat, Engkau dahsyat, nama yang berkuasa di atas segalanya. Kau ku sanjung, Kau ku puja, Yesus Tuhan Raja yang memerintah, berkuasa selamanya. Tidak pernah berubah kuasa Tuhan dulu, sekarang dan bahkan sampai selama-lamanya. Jesus, katakan Engkau hebat. Engkau hebat, Engkau dahsyat, selama-lamanya. Angkat tanganmu, katakan Engkau hebat, Engkau dahsyat, selama-lamanya. Engkau
selamanya. Haleluya. Kasih sorak-sorai tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan kita. Sungguh kami percaya di masa seperti ini tidak ada yang lain yang dapat kami andalkan. Justru di masa ini kami tahu hanya Yesus yang dapat kami andalkan satu-satunya. Come on, let's give him praise. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Percaya Tuhan menyembuhkan dan memulihkan. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Come on, New Life Church. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
hari-hari yang kami hadapi tidak semakin mudah. Kami hadapi hari-hari yang makin berat dalam hidup kami. Tapi kami tahu dan kami yakin justru di masa inilah kami harus taruh pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Karena tidak ada yang lain yang dapat kami andalkan selain nama di atas segala nama. Yesus Kristus Tuhan namanya. Bapak Ibu Saudaraku semua kita yang ada dimanapun kau ada. Kalau kau percaya beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dia satu-satunya pengharapanmu. Dia satu-satunya sumber kedamaianmu. Dia satu-satunya sukacitamu. Come on, let's give him praise. Jesus, oh, biarlah Tuhan siang hari jadi pengakuan setiap kami. Tidak ada yang lain dalam hidup kami selain Yesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Panggil namanya. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain. Semua angkat tangan tinggi-tinggi. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Oh, di setiap waktu hanya Kau yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Come on, you life church, come on. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Satu kali lagi dengan iman percaya, mari sungguh-sungguh katakan, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi. Tidak ada yang lain, hanya namamu saja. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain. Katakan tiada yang lain, tiada lain yang ku andalkan. Dengar pengakuan iman kami gerejamu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Beri sorak-sorai tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, Jesus. Hai Church, selamat datang di ibadah online New Life Church. Gak kerasa nih kita udah masuk lagi di bulan yang baru yaitu bulan Februari, di mana tema bulan ini adalah Church Culture. Dan bagi Anda sekalian yang baru pertama kali join di ibadah online kita, jangan lupa buat isi welcoming card yang ada di description box di bawah ini. Dan buat kalian semua yang baru pertama kali join, saya mau ucapkan welcome to the family. Encountering Jesus with Pastor Irwan Alexander diadakan setiap hari Kamis jam 7:30 malam live on Instagram. Saya sungguh percaya ada kuasa dalam penyembahan dan pujian yang kita naikkan kepada Tuhan. So, jangan lewatin ya.
Jangan lewatkan Bible Study A Journey Through the Old Testament with Pastor Karsten Mark Selasa ini tanggal 9 Februari pukul 8 malam di IGTV New Life Church. Don't miss out. Nah, ini nih yang ditunggu-tunggu oleh kita semua. Minggu depan, the one and only Pastor Dennis Daniel akan melayani kebenaran firman Tuhan buat kita semua. Yuk, ajak seluruh keluarga dan teman-teman untuk ikut ibadah online kita minggu depan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Saya akan pandu Anda scan dari sini ya. Di layar Anda sudah terdapat QR Code dan nomor rekening gereja New Life Church. Anda bisa pause video ini untuk mempersiapkan persembahan Anda. Dan jika sudah, mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh terus merasakan kebaikan dan kasih setia Tuhan hingga hari ini. Dan tiba saatnya bagi setiap kami rindu mempersembahkan persembahan kami kepadamu karena kami sungguh mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Happy Giving Church. Dan untuk Anda yang di rumah yang ingin memberikan excellent giving, Anda dapat mengikuti caranya sebagai berikut. Scan QR Code melalui aplikasi BCA Mobile, OVO, GoPay, Dana, atau transfer ke rekening BCA 468-384-4155 atas nama GBI New Life Ministry. Jangan lupa untuk menambahkan kode angka 8 di nominal yang paling belakang sesuai dengan contoh. And guys, jangan lewatkan besok hari Senin tanggal 8 Februari jam setengah 8 malam, kita akan bareng-bareng nonton live Instagram bersama Pastor Irwan Alexander dan juga Dr. David, di mana kita akan membahas apakah vaksin COVID-19 itu aman. Pasti seru banget, jangan lewatkan ya. Hai Alive, Sabtu ini kita semua bakal ngumpul bareng-bareng via YouTube untuk sama-sama beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. See you guys! And kids, minggu ini New Life Kids akan bersama-sama beribadah via YouTube ya. Don't miss out. New Life Discovery Class akan kembali diadakan pada bulan Februari, tepatnya tanggal 14, 21, dan 28 Februari. Untuk info dan registrasi, Anda bisa menghubungi nomor gereja yang tertera. Dan ini nih yang ditunggu-tunggu kita semua. Yes, Madu dan Racun akan kembali diadakan tahun ini pada tanggal 26 Februari with Pastor Irwan Alexander dan juga PDP Jessica Hendra. Untuk info lebih lanjut, Anda bisa menghubungi nomor gereja atau DM langsung ke Instagram New Life Church. That's all for this week, Church. Tetap jalankan protokol kesehatan seperti rajin cuci tangan dan jangan lupa pakai masker kemanapun Anda pergi. Oh iya, jangan lupa berdoa agar pandemi ini segera berakhir ya. Oke, see you next week and God bless you. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kita mendapatkan beberapa prayer request. Mari kita bersama-sama mendoakan. Ada 3 prayer request. Yang pertama adalah mata sebelah kanan yang semakin hari semakin kabur dan buram. Dan yang kedua, proses PRS perkuliahan dan magang supaya berjalan lancar. Yang ketiga, mendapatkan pekerjaan baru sebelum masa kontrak habis. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, Engkau yang tahu apa yang kami hadapi, Engkau tahu apa yang kita semua alami. Kami percaya Tuhan, bersatu dalam doa kami akan mendapatkan terobosan dan bersatu dalam doa kita melihat mujizat-mujizat-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau gak pernah lepaskan, Engkau selalu sertai kami hari demi hari. In Jesus' name. Oke, Church, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kita akan menyambut bersama-sama untuk pastor kita, Pastor Irwan Alexander. God bless you. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Sama-sama katakan. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. Semua sama-sama jemaat, come on. How great Thou art, how great Thou art. Mari semua angkat kedua tangan kita sama-sama. Sings my soul, my
Kami Tuhan, kami tinggikan Engkau. Kami agungkan Engkau Tuhan. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art. How great Thou art. Sekali lagi, angkat kedua tangan kita, sama-sama katakan. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art. How great, how great, how great Thou art. Sama-sama katakan, kami memuji. Kami memuji kebesaran-Mu. Oh, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Sekali lagi mari coba katakan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. 1 menit buat Tuhan, come on. Kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Yesus Tuhan kita. Lebih dahsyat lagi buat Yesus Tuhan kita. Haleluya, 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 haleluya. Kami terima anugerah-Mu, kami terima tuntunan-Mu, kami terima firman-Mu di awal minggu Februari ini. Kami percaya Yesus semakin bertambah dalam hidup kami. Yesus yang semakin besar, biarlah kami semakin tidak kelihatan. Dan biarlah kemuliaan-Mu Tuhan nyata atas jemaat-Mu. New Life Church dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus yang percaya kita sudah diberkati Tuhan. Katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Tepuk tangan buat Daniel and team, praise and worship team, come on. Haleluya. Buat semua yang melayani multimedia, kamera, hospitality, kita kasih tepuk tangan buat mereka semua yuk. Haleluya. Woo. Bulan ini kita masuk di tema kita yang baru yaitu Church Culture. Selama 7 minggu ke depan kita akan belajar kembali tentang DNA, culture gereja kita. Kita akan belajar, kita akan mengingat bagaimana Tuhan telah memberikan DNA-nya kepada gereja kita. Izin minum sebentar ya. Saya akan membuka ya, New Life itu culture-nya kita ya. N, hari ini saya akan mulai dengan N. Semua yang di rumah katakan N. Nurturing. Ya, nanti minggu-minggu ke depan enthusiasm, worship, love, integrity, family, excellence akan dibahas satu persatu. Dan saya percaya Anda sudah diberkati. Amin. Yuk, sekarang kita buka. Sebelum kita buka ayatnya, nurturing itu apa? Nurturing itu artinya care for and encourage the growth or development of. Nurturing artinya saya berdoa supaya gereja ini New Life Church bukan hanya menjadi gereja yang mengembung besar. Besar belum tentu punya dampak. Besar belum tentu sehat. Ya, dengar baik apa kata gembala hari ini. Besar belum tentu jadi berkat. Tetapi yang penting kita menjadi gereja yang sehat, yang di rumah semua. Juga yang di gereja saat ini, katakan sama-sama sehat. Kurang keras, katakan sehat. Kalau sehat, pasti berkembang. Kalau sehat, pasti besar. Kalau sehat, pasti bertumbuh. Ya, jadi nurturing ini artinya kita punya hati untuk jiwa-jiwa. Ayo kita baca sama-sama. Next slide, kita baca sama-sama. Yang di rumah siap, are you ready? Yang ready katakan yes. Kita baca sama-sama dengan suara yang keras. Yang di gereja sama-sama katakan yes. Haleluya. Yuk 1, 2, 3. Kami melihat gereja yang peduli
mendukung, dan menjaga satu dengan yang lain. Kami melihat gereja yang mendorong pertumbuhan dan perkembangan setiap jiwa secara menyeluruh. Siapapun diterima di gereja ini, siapapun dikasih di gereja ini, siapapun itu. Saya berdoa, saya selalu share dengan pemimpin-pemimpin. Kita bulan Juni, paling lambat Juli, kita sudah bisa pakai gedung kita yang baru di Ciputra World. Saya mau dengar tepuk tangan yang setuju, kita tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Dan ini adalah visi yang Tuhan berikan kepada kami. Saya nggak mau gereja ini menjadi eksklusif, yang di rumah dengar baik. Gereja ini tidak akan cuma menjadi gereja sekelompok orang atau sekelompok orang tertentu. Dari awal kami membangun gereja ini, Tuhan katakan segala suku, ras, bangsa, bahasa, kita harus welcome mereka. Naik kendaraan apapun, kita welcome mereka. Karena saya berdoa mulai bulan Juni, revival yang besar akan terjadi melalui New Life Church. Ada amin. Revival yang besar akan terjadi melalui New Life Church. Yang di rumah, saya mau dengar katakan amin. Next slide. Nah, sekarang kita masuk. Ya, hati untuk jiwa-jiwa itu seperti apa? Kita belajar dari Matius pasal yang pertama. Nurturing, hati yang peduli akan jiwa-jiwa. Hati yang mau mengembalakan, gereja yang care. Ya, nanti hubungannya apa? Ya, 2 minggu yang lalu Pastor Carson ada menyebut satu nama yang hari ini saya akan bahas. Injil Matius pasal yang pertama ayat 1 sampai yang ke-6, silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak. Ishak memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yang di rumah baca sama-sama, 1, 2, 3. Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakan Hesron. Hesron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab. Aminadab memperanakan Nahason. Nahason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. 2 minggu lalu ketika Pastor Carsten menyebut nama Rahab, tiba-tiba itu merema. Kok sepertinya nggak ada hubungannya dengan khotbah nurturing. Nurturing itu hati yang peduli dengan jiwa-jiwa, apa hubungannya dengan Rahab? Kita lihat dulu siapakah Rahab ini. Poin yang pertama, about nurturing. Saya berdoa supaya gereja ini punya hati. Yang pertama, penerimaan kepada setiap orang tanpa kecuali. Acceptance. Katakan sama-sama penerimaan. Acceptance. Kenapa Tuhan izinkan ada nama Rahab? Kalau kita lihat dari ayat yang pertama, Abraham, Ishak, Yakub, Yehuda, kita berpikir bahwa orang-orang yang ditulis dalam silsilah Tuhan Yesus itu adalah orang-orang yang hebat. Siapa yang gak tahu Bapak Abraham? Bahkan dibuat nyanyian, betul ya Daniel? Bapak Abraham mempunyai kan gitu. Banyak sekali anak-anak. Ishak siapa yang gak tahu? Dia anak perjanjian. Apalagi Yakub namanya adalah Israel. Yehuda. Mereka orang-orang hebat. Kita kira gereja hanya tempatnya orang-orang hebat. Kita kira hanya orang yang hebat, yang sekolah doktor, yang pandai dari kecil udah pandai ngomong, ngobrol dan berkhotbah, ya. Itu yang bisa berkhotbah. Tetapi nama Rahab muncul di tengah-tengah nama orang hebat. Dan Anda tahu siapakah Rahab? Kita buka di Yosua 2. Nama Rahab ini bukan cuma ditulis, tapi dia menduduki sebuah kedudukan yang sangat penting sampai Yesus Kristus Tuhan kita lahir. 42 keturunan. Dan Tuhan ingat nama mereka satu persatu, tetapi Tuhan catat nama orang ini. Orang yang sebelumnya tidak dilihat, orang yang sebelumnya diremehkan, orang yang bukan masuk hitungan. Setiap hari ketika saya saat teduh atau berdoa, saya selalu menempatkan diri saya sebagai orang yang tidak masuk hitungan. Karena kenapa? Ketika kita menempatkan diri kita sebagai orang yang paling rendah di hadapan Tuhan, Tuhan akan meninggikan kita. Katakan amin. Di manakah Anda memposisikan dirimu? Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Ya, dulu Yosua dan Kaleb di zaman Musa mereka yang mengintai. Ini saatnya Yosua memimpin bangsa Israel dan dia mengirimkan 2 pengintai yang tidak ditulis namanya siapa. Pergilah amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab. Siapakah Rahab? Seorang perempuan sundal. Jelas ditulis di Alkitab, tidak dikurangi, tidak ditambahi. Itulah firman Tuhan.
Tuhan tahu jelas siapa dirimu, tidak dikurangi, tidak ditambahi. Tuhan tahu jelas apa masa lalumu. Dan Tuhan sengaja menuliskan karena Alkitab itu diilhami oleh Allah Roh Kudus. Dan apapun yang ditulis oleh Alkitab tidak mungkin salah. Tapi Tuhan menuliskan secara jelas bahwa dia adalah seorang perempuan sundal. Lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian tadi malam ada orang datang kemari dan orang Israel untuk menyelidik negeri ini. Next. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab mengatakan bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu yang telah masuk ke dalam rumahmu sebab mereka datang untuk menyelidik seluruh negeri ini. Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, memang orang-orang itu telah datang kepadaku tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang tidak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya, dua pengintai itu naik ke soto rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas soto itu. Tuhan pakai siapa? Untuk orang Israel menang, tembok Yeriko runtuh, di mana terjadi sejarah bahwa mereka berhasil masuk ke tanah perjanjian. Mereka berhasil untuk menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Mereka berhasil untuk menempati dan menduduki tempat musuh melalui seorang Rahab, si perempuan sundal. Saya bikin quote seperti ini, kita baca sama-sama. Setiap orang mendapat kesempatan yang sama untuk dipakai Tuhan. Kita mesti tahu, we are not special, I'm not special. Siapapun di sini gak ada yang special. Saat gereja kita semakin besar pun, kita gak special. Kita mesti tahu siapapun Tuhan pakai. Siapapun asal kita mau. Dan berkata Tuhan. Waktu nama Rahab muncul, saya tidak tahu kenapa tiba-tiba biasa yang dikhotbahkan di silsilah ini adalah Abraham atau mungkin Yosafat atau Hizkia. Tetapi seorang Rahab, wanita yang tidak dipandang. Nanti kita akan lihat siapa yang dia turunkan. Keturunan siapa yang langsung dibawa Rahab. Yang pertama tadi, saya berdoa supaya gereja ini punya penerimaan, acceptance tanpa syarat. Suatu hari ketika dulu saya tahun 2000 saya pernah saksikan ini, cuma saya ceritakan lagi karena ini nyambung ya dengan khotbah ini. Mungkin ada banyak orang yang tidak mengingat namamu. Ada banyak orang yang tidak mengingat prestasimu. Bahkan sekarang Anda merasa lonely karena Anda merasa gak punya siapa-siapa. Tapi kesempatan itu datang. Ketika Tuhan membuka pintu, tidak ada satupun yang bisa menutupnya. Tetapi ketika Tuhan menutup pintu, jangan coba untuk buka-buka. Untuk membukanya. Amin. Tahun 2017 ya. Ketika Tuhan izinkan saya untuk kembali ke pelayanan di Amerika. Saya bersama istri saya. Kita pergi ke beberapa tempat. Dan perhentian terakhir itu kami melayani di Chicago. Dan seharusnya kami nggak melayani di sana karena KKR-nya, kebaktiannya yang mereka bikin spesial itu yang ada di Philadelphia. Karena Philadelphia juga saya melayani kebetulan gereja Indonesia di sana dan jemaatnya memang ribuan di sana. Nah, kita ke Chicago karena memang adik-adik sepupu saya itu kuliah di sana, tinggal di sana, dan kami memang mau spend time with them. Tetapi karena pendetanya, gembalanya juga masih muda, saya pun kenal ya, dia mengembalakan gereja IFGF di Chicago. Yang mungkin jemaat setianya kira-kira ya 30-40 orang. Kita nggak ngomong jumlah ya, tapi supaya Anda jelas ceritanya. Saya diminta untuk khotbah. Satu kali kebaktian mereka bikin revival meeting dan waktu itu yang datang, saya suka sih gereja ini unik. Sekalipun mungkin secara jumlah dibandingkan gereja-gereja di Indonesia mereka mungkin kelihatannya kecil. Tetapi uniknya mereka bisa menjangkau orang Amerika, orang Afrika. Dan kalau datang semua ternyata lebih dari 30-40. Itu cuma attendance-nya. Dan waktu KKR puji Tuhan yang datang cukup lumayan lah. 100, kita 110 itu lumayan banyak bagi mereka. Waktu saya datang, saya selalu belajar dari setiap pelayanan pun saat ini ketika saya khotbah pun saya belajar dari setiap hal yang Tuhan izinkan untuk saya melayani. Jadi setiap kali saya melayani, saya gereja besar atau kecil, pendeta besar atau kecil yang dilayani, saya selalu belajar apa yang bagus dari mereka. Nah,
Waktu saya datang, singkat cerita mungkin beberapa orang ingat. Tiba-tiba saya ketemu dengan seseorang di multimedia, dia ini operate komputer. Dan maaf, telinganya itu, dia bukan orang yang normal seperti biasa. Jadi telinganya cacat. Jadi kelihatan daun telinganya dan telinganya itu cenderung sangat kecil gitu ya. Pokoknya kalau Anda lihat, dan dia tidak berani lihat orang, bahkan wajahnya pun berbeda. Mungkin dia terlahir seperti itu. Tapi karena itu mau acara dan sebagainya, saya peluk dia, bro, tolong ya. Kita mesti harus belajar untuk bisa treat people tuh the same way. Gitu. Saya juga nggak kelihatan kayak shock atau gimana. Saya cuman, iya tolong ini nanti buat khotbah, ini kira-kira ini ya. Dia nggak berani lihat saya. Saya bilang, God bless you. Karena cepat-cepat ya kita harus mulai. Ya sudah mau khotbah dan sebagainya. Lalu selesai khotbah, ya tiba-tiba Roh Kudus berbicara sangat kuat sekali di tengah-tengah ya kerumunan orang yang hanya buat orang-orang di Indonesia 100 mungkin kecil. Tetapi tiba-tiba Tuhan ngomong secara kuat dan waktu itu saya dengar suara Tuhan sangat jelas, bukan audible tapi dalam hati saya. Tiba-tiba Tuhan bilang panggil yang namanya Nathan, Grace, and James. Lalu kata-kata itu keluar lagi. Suara Tuhan itu keluar lagi. Nathan, Grace, and James. Saya tahu kalau Tuhan ngomong gitu, berarti ada orang yang membutuhkan Tuhan di tempat ini. Dan namanya, Tuhan bilang namanya jelas. Sebagai manusia, kalau kita pikir ya, kalau itu KKR 2.000, 3.000 orang, mungkin kita berpikir, wah masih ada kemungkinan di Amerika namanya Nathan, James, dan Grace. Ini cuma 100 orang. Tapi karena ketika cinta Tuhan itu turun, ketika kita melayani, sekalipun Anda bekerja, Anda juga melayani Tuhan. Ketika kita tahu bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu adalah untuk Kristus, kita gak ada ruginya. Amin. Kita gak usah merasa malu kalau gak ada orangnya gimana, apalagi kalau kita under anointing. Saya selalu doakan nanti di CW, firman yang diberitakan, firman yang sederhana, tetapi dari awal hadirat Tuhan begitu kuat, sehingga apapun yang Tuhan lakukan, kita respon saat itu juga. Apapun yang Tuhan sedang bicara melalui worship leader, justru saya berdoa ketika Daniel memimpin, Steffi memimpin, Felicia memimpin, Sally memimpin, atau WL lainnya akan bangkit, Yosef memimpin. Saya berdoa justru sebelum firman orang sudah dilawat Tuhan, orang merasakan penerimaan Tuhan, orang merasakan this church is different. Bahkan mereka mungkin tidak perlu firman. Mereka sudah rebah di jamaah Tuhan. Kita lihat lawatan yang baru, kita lihat pondok pujian dipulihkan. Orang mau ngomong saya tua kayak apa, I still believe in God's presence. Yang terpenting di dalam gereja bukan hanya firman, tetapi firman, pujian, penyembahan, dan seluruh dan semua orang yang melayani hari ini. Kalian penting di mata Tuhan. Kalian berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan menempatkan posisi seakan-akan Tuhan butuh kita. Siapakah kita? Yang merasa kita gak butuh orang lain. Siapakah kita? Gereja yang kadang ngejudge, kamu gak layak nyanyi, kamu gak layak pimpin pujian, kamu kurang kudus. Siapakah kita? Kalau at the first place, Tuhan Yesus saja gak pernah ngejudge kita, dia menerima kita apa adanya. Siapakah kita yang suka masih tuding orang kanan kiri? Dan hari itu, nama yang saya panggil, si Nathan, saya gak ceritakan yang kedua. Yang Grace dan James, nanti kepanjangan ceritanya. Waktu saya sebutkan, si Nathan maju ke depan. Dan ternyata Nathan itu adalah orang yang saya jumpai di multimedia. Yang maaf, kedua telinganya cacat. Mungkin wajahnya bagi kita, karena manusia melihat rupa kan. Orang yang tidak dipedulikan, orang yang tidak dipandang, orang yang nunduk terus. Dan dia cuma ingin melayani Tuhan. Dan ketika nama itu dipanggil, saya shock, ternyata Nathan adalah orang itu. Orang pertama yang saya jumpai ketika saya masuk ke gereja itu dan dia duduk melayani di multimedia. Dia maju sambil meneteskan air mata. Dan saya bilang, Nathan, see my eyes right now, Nathan. Dia orang Indonesia tapi dia lama tinggal di Amerika. Dia melihat wajah saya sambil dia menangis. Lalu dia peluk saya dan dia menangis jadi-jadinya di tengah-tengah kebaktian sederhana itu. Lalu saya bilang ini, Nathan, saya tidak kenal kamu. Gembalamu gak pernah membisikkan namamu. Dan gak ada orang lain satupun pelayan Tuhan yang ngomong tentang Nathan. Panggil dia, doakan dia. Tetapi ternyata Raja di atas segala Raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Namanya Yesus Kristus. Dia memanggil namamu hari ini. Dan dia berkata bahwa aku menerimamu Nathan. Kamu bukan orang biasa Nathan.
Dia diurapi Tuhan. Saya masih ingat dia, sejadi-jadinya dia urapi Tuhan. Dia gak bisa tahan dengan hadirat Tuhan. Ternyata turn out, beberapa orang baru tahu setelah itu tentang Nathan ini orang yang sangat-sangat jenius. Saya lupa sih specifically dia sekolah apa. Tetapi dia mempunyai cita-cita untuk dia suatu hari bisa bekerja di NASA di Amerika. Untuk dia menjadi berkat di sana dan memperkenalkan nama Tuhan. Mungkin kita adalah Nathan yang saat ini mendengarkan khotbah yang sederhana ini. Tetapi Tuhan tidak pernah memalingkan wajahnya dari Nathan dan Rahab. Yang kedua, 3 things about nurturing. Bagaimana kita peduli dengan jiwa-jiwa. Yang pertama, penerimaan, acceptance. Yang kedua, kita tidak boleh menjadi gereja yang hanya menerima. Tetapi kita mesti menuntun mereka untuk berubah. Pengembalaan, discipleship. Kita lihat amanat agung kembali Matius 28. Hal ini sangat sederhana. Dulu New Life Discovery Class yang kedua kita ajar church culture. Tapi kami pengembalaan memutuskan untuk church culture mulai tahun ini diajarkan di kebaktian. Supaya kita tahu bahwa kita semua murid. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadikan semua bangsa apa? Muridku, semua katakan muridku. Bukan hanya menjadi pengikut jemaat. Saya berdoa saat ini mungkin 500-600 jemaat. Nanti 600 ini semua menjadi murid. Katakan amin. Semua menangkap visi Tuhan. Ini bukan vision Sunday, tetapi menangkap hati Tuhan atas gereja ini. Dan 600 orang ini bergerak untuk memuridkan orang-orang yang lain. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Di Ciputra World kita tidak mencetak jemaat-jemaat yang menggembung. Jemaat yang cuma ingin mendengarkan firman sesuai dengan apa yang mereka mau. Apa yang mereka inginkan. Tetapi menjadi jemaat yang respon akan tugas Tuhan dalam hidup mereka. Yang mau berkata, Tuhan, aku mau sekalipun aku Nathan, sekalipun aku Rahab. Aku tahu di tanganmu Tuhan. Aku akan menjadi Rahab yang diurapi. Aku akan menjadi Nathan yang diurapi. Di tanganmu Tuhan aku akan menjadi Atta yang diurapi. Aku akan menjadi Yosef yang diurapi. Aku akan menjadi Daniel yang diurapi. Aku akan menjadi Vesta, pemimpin anak-anak muda. Di mana ketika aku berbicara ada otoritas Tuhan turun. Jangan pedulikan orang ngomong apa. Kalau orang bilang kamu gak berharga, Anda gak berharga, Anda gak bisa. Tapi Yesus mencari engkau seperti Yesus mencari Rahab di rumah bordir itu. Tapi Tuhan pakai dia. Dan Tuhan pakai dia juga untuk melahirkan Yesus Kristus yang adalah Tuhan kita. 2 Tawarik 16 ayat 7 dikatakan seperti ini. Ayat 17 harusnya ini. Ya. Ayat 7 atau 17. Nanti kita cari ayatnya. Sebentar ya. Ada diberkati Tuhan? Alkitab saya masih Alkitab kuno. Nanti dibuka ayatnya dikatakan bahwa Tuhan akan mencurahkan, 1 Tawarik 16 ayat 11. Ya, nanti dibuka ayatnya. Dikatakan, carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Penggembalaan itu bukan tentang kita, tetapi tentang wajah Tuhan. Ketika saya melihat bagaimana beberapa tahun yang lalu, saya mengerti tentang bagaimana kasih karunia Tuhan. Tuhan berkata, hari ini God is smiling. Tuhan itu bukan lagi menunjukkan the back side of Him, yang adalah judgment. Tetapi hari ini ketika kita mencari wajah Tuhan, Tuhan akan memampukan kita sebagai gereja untuk mengembalakan Surabaya. Untuk mengembalakan kota ini, untuk mengembalakan bangsa ini. Untuk menjadi jawaban bagi kota ini. Kemarin saya ketemu dengan salah seorang yang koordinator pelayanan diakonia di salah satu pernikahan dari jemaat. Ada banyak orang yang berpikir, mungkin kita masih harus hidup dengan masker, new normal seperti ini. Mungkin masih 2-3 tahun lagi. Ada yang berkata mungkin masih 5 tahun lagi kita belum bisa bebas KKR ribuan orang. Padahal Anda tahu bahwa itu sangat ada di hati kami.
Rasanya sedih kalau mikir seperti itu. Tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang memegang janjinya. Saya tidak tahu bagaimana Tuhan akan shifting gerejanya hari-hari, tapi saya tahu yang baik adalah gini. Dari yang dulu kita hanya memikirkan mungkin gereja Tuhan, banyak yang lupa bahwa visi dan misi gereja adalah untuk memberitahu dunia bahwa mereka diterima. Untuk memberitakan kabar baik. Setiap kali saya melihat video-video dari sesepuh-sesepuh kita. Billy Graham. Orang Indonesia ngomongnya Billy Graham. Pronunciation yang benar sebenarnya Billy Graham. Ketika beliau berkhotbah di tahun 50-an, mulai dipakai Tuhan, masuk ke Britain, masuk ke England, masuk ke kota-kota, masuk ke bangsa-bangsa. Beliau bukan orang yang penuh Roh Kudus seperti kita yang percaya dengan berbahasa lidah, tetapi beliau dipakai Tuhan dalam kuasa Roh Kudus yang luar biasa. Khotbahnya simple sekali. Atau saya lihat di layar hitam putih, saya ini shock sekali. Ini salah satu orang yang benar-benar cari wajah Tuhan dan kehendak Tuhan. Karena Tuhan terlebih dahulu mencari kita, of course. Tetapi ini orang yang konsisten dengan pengajarannya. Dan beberapa waktu ini kan saya ini suka pelajaran sejarah gitu. Saya lihat sebuah serian di Netflix, judulnya The Crown. Cerita tentang Ratu Elizabeth, Queen Elizabeth II. Yang sampai hari ini sampai umur mungkin sekarang 95 tahun masih memerintah. Dan dia adalah ratu yang terlama memerintah selama pemerintahan Inggris. Sudah hampir 60 tahun. Dan saya cukup shock. Ini yang namanya pengembalaan. Gereja harus mengembalakan dunia. Saya cukup shock di film itu. Di season yang keberapa, ya di tengah-tengah di mana diceritakan Queen itu ternyata setiap hari berlutut, berdoa. Ternyata dia tiba-tiba melihat evangelist Billy Graham di televisi. Jadi ini kisah nyata loh. Ini bukan cuma film, ini kisah nyata. Billy Graham berkhotbah dengan begitu sederhana, tapi urapan Tuhan. Dia cuma berkata bahwa dunia ini berdosa. Dunia ini telah jatuh dari kemuliaan Allah. Tapi ada satu berita baik. There is one voice. It is a voice from heaven. And it's not about you reaching God. Bukan tentang kamu menjangkau Tuhan. But it's all about God reaching you. His name is Jesus. Dan waktu saya lihat dia berkhotbah, saya merinding sekali. Dan Queen Elizabeth, dia pun tidak bisa mengedipkan matanya. Dan dia melihat Billy Graham. Dan dia berkata kepada staff-staffnya, saya mau ketemu orang ini. Wah, waktu itu jadi kontroversi sekali. Di film itu Anda lihat, di season itu di 2-3 episode. Gereja harus mengembalakan dunia, bukan dunia mengembalakan gereja. Queen Elizabeth mengundang Billy Graham secara khusus untuk datang ke istana. Cuman untuk bertanya kepada Billy Graham, aku belum bisa mengampuni. Ini kalau diceritakan panjang nanti ya. Uncle-nya yang dulu harusnya jadi raja tapi turun ke papanya. Ternyata menjadi pemimpin monarki tidak gampang. Mereka malah gak mau harusnya menjadi orang nomor 1. Dia didoakan oleh Billy Graham. Bahkan diundang untuk berkhotbah di chapelnya Kingdom, chapelnya Buckingham Palace. Dan Queen berkata, aku tidak pernah dengar Injil yang keluar dari mulut seseorang seperti dari mulut Anda. Wah, itu semua orang bilang ini pengajaran sesat, ini Injil yang sesat. Tapi dia memberitakan Injil yang murni. Di mana ini harusnya menjadi visi misi gereja, yaitu gereja yang mengembalakan dunia. Kita bisa belajar teologi sampai rambut kita rontok semua. Kita bisa belajar doktrin ini dan itu. Tetapi ketika kita tidak mengasihi jiwa-jiwa, hilanglah esensi gereja itu. Hilanglah esensi nurturing di dalam New Life Church. Kalau kita cuma mau belajar pengetahuan. Saya berdoa di tahun ini 2021. Bukan hanya pengetahuan, tapi New Life Church akan mengalami pengalaman yang indah dengan Tuhan. Pengurapan dalam Kristus. Pengutusan untuk memberitakan Injil. Sehingga revival yang nyata terjadi. Let's enter the real deal. Mari kita masuk ke dalam season di mana this is a real church. Ini bukan panggung sandiwara dan ini bukan panggung pertunjukan. Stop that. Saya berdoa, termasuk saya mau bertobat. Untuk semua juga yang saat ini mendengarkan dimanapun Anda berada. Stop panggung sandiwara. Jadikan ini panggung pengurapan. Di mana setiap orang yang mendengarkan channel ini. Hidupnya akan berubah.
di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Saya mau dengar tepuk tangan yang lebih luar biasa lagi. Setiap kita diubahkan dan berkata, aku mau mengembalakan. Yang terakhir, three things about nurturing. Yang terakhir adalah gini. Yang pertama, acceptance, menjadi gereja yang menerima. Kedua, menjadi gereja yang mengembalakan. Yang terakhir, menjadi gereja yang menghargai orang lain. Appreciation. Penghargaan, bahasa Indonesia 3P, gampang ya. Supaya di life group lebih gampang nanti. Penerimaan, pengembalaan, dan penghargaan. Bahasa Inggrisnya acceptance, discipleship, and appreciation. Kita kembali di Matius 1 ayat 5-6. Kenapa saya bilang penghargaan? Lihat, Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Nanti boleh ditambahin. Boas ini artinya adalah Redeemer. Rahab bukannya perempuan sundal yang diangkat. Kalau Tuhan angkat kita, Tuhan gak akan cuman angkat tanggung-tanggung. Dari orang yang dikatakan perempuan sundal, yang paling gak berharga. Yang mungkin secara dunia kasta paling bawah. Tuhan bukan Tuhan yang bilang, ya oke lah. Kamu tak angkat jadi, ya Rahab. Ya yang melahirkan, ya mungkin nama yang gak terlalu dikenal. Tapi siapa yang Rahab lahirkan? Dia married dengan Salmon. Dan dia memperanakan Boas. Mungkin Anda berkata Boas. Boas ini orang yang sangat berpengaruh. Boas ini bukan hanya cuma nama biasa. Tetapi namanya artinya adalah Redeemer, penebus. Berarti secara gak langsung Rahab dipakai Tuhan. Untuk melahirkan seorang penebus secara profetik. Boas ini adalah gambaran Yesus Kristus. Bayangkan ya, kalau saya mau sederhanakan itu seperti ini. Yesus itu secara profetik ada dalam hidup Boas dan dilahirkan dari Rahab, seorang pelacur. Oh my God. This is the gospel. Oh my God. Waktu Tuhan bukakan ini saya cuma bilang, saya melompat jiwa saya rohani, saya melompat, saya gak bisa ngomong. Kalau saya baca seperti ini, saya melompat dan berkata, God, this is crazy. Gambaran Yesus Kristus dalam hidup Boas lahir dari seorang perempuan sundal yang tinggal di rumah bordir yang tidak pernah dipandang sama siapapun, tapi Tuhan angkat dia mulia. Dan mau dengar lagi? Lalu Rahab, ya, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Isai memperanakan Raja Daud. Lanjut. Jadi langsung dari keturunan Rahab, ya, lahirlah Raja Daud yang selalu dikatakan Kristus anak Daud. Isai memperanakan Raja Daud, balik lagi ke ayat 5 supaya lebih jelas lagi. Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Ruth. Ya, Anda tahu bahwa Boas itu nanti suatu hari kita akan belajar tentang pelajaran tentang Boas. Bagaimana Boas menebus Ruth dan melahirkan Obed. Lalu Obed memperanakan Isai. Berarti Isai ini apa? Cucunya Rahab, betul ya? Betul ya guys ya? Ya, Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Rahab punya anak Obed. Obed punya anak Isai. Betul ya? Isai ini cucunya. Sudah cicit. Oke, ya nanti kita perdebatkan. Cucu atau cicit ya. Karena ini spontan. Lalu yang paling penting gini. Isai memperanakan Raja Daud. Sehingga genetically Tuhan Yesus sangat berkaitan dengan Rahab. Dari Boas, lalu turun ke Isai, lalu Daud. Karena Kristus tidak lepas dari nama anak Daud, berarti Tuhan tidak keberatan jika ditulis Kristus secara manusia, anak Daud. Keturunan langsung dari seorang pelacur yang namanya Rahab. Kurang apa coba kalau Tuhan mengangkat kita? Kurang apa kalau Tuhan memuliakan kita? Mari hari ini kita belajar 3 hal ini. Saya akan tutup khotbah ini. Saya berdoa supaya ini bukan hanya khotbah tapi menjadi perjumpaan di mana kita tahu kita nggak akan minder lagi kalau Rahab dipakai Tuhan. Seorang perempuan sundal ini. Kenapa saya terus ngomong secara gamblang supaya Anda tahu bahwa kalau Rahab dipakai Tuhan, aku pun akan dipakai olehnya. Belajar 3 hal ini. Yang pertama, High New Life Church. Kita akan menjadi gereja yang penuh dengan penerimaan. Sama-sama katakan penerimaan. Yang kedua, penggembalaan. Yang ketiga, penghargaan. Mari sama-sama saya undang untuk worship leader. Pemain musik maju ke depan.
Dan hari ini kita akan menikmati perjamuan kudus. Dengar baik Rahab-Rahab. Dengar baik Nathan-Nathan. Anda dikasihi oleh Yesus. Thank you Jesus. Thank you Lord God. Kalau Anda di rumah, gak live di gereja, Anda persiapkan perjamuan kudus. Hadirat Tuhan begitu manis. Sama-sama katakan. Kasih yang terindah. Amin. Hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yang kagum tentang kasih Tuhan, angkat kedua tanganmu di rumah, sama-sama katakan. Karya terbesar, Amin. dalam hidupku, Pengorbanan-Mu, haleluya, yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Sekali lagi sama-sama katakan. Karya Terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu, yang selamatkanku. Engkaulah harta Tuhan. Jamahan-Mu sempurna. Shiramaya Ramaya Ramo. Dan ku hargai. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. dengarkan Rahab-Rahab yang saat ini sedang mendengarkan. Termasuk saya dulu adalah Rahab. Daniel, Atta, Yosef, siapapun yang Anda lihat, kita semua dulu adalah Rahab. Gak ada satu orang pun yang benar di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan begitu sayang kita. That's the opening of the message of this February month. Culture gereja ini bukan culture di mana kita cuma mau terima orang-orang hebat, karena gak ada orang hebat. Termasuk yang ngomong ini, gak ada orang hebat. Tetapi ketahuilah ketika urapan Tuhan turun, kita dipakai oleh menjadi orang-orang hebat itu karena kasih karunia Tuhan. Mari angkat roti tinggi di sebelah tangan kanan kita. Kami tahu ini roti biasa Tuhan. Tetapi hari ini di gereja kami rasakan urapan-Mu yang begitu luar biasa. Juga di rumah-rumah saat ini Tuhan, yang menonton online saat ini, urapan-Mu mengalir begitu luar biasa. Dan kami tahu bahwa kehadiran-Mu yang membuat kami menjadi orang-orang yang luar biasa. Dan roti ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus Tuhan.
yang membawa kemenangan. Kami terima jati diri kami kita di dalam Yesus. Kami orang yang berkemenangan, berkelimpahan di dalam nama Yesus. Mari kita makan dengan iman. Ketika Engkau melihat Rahab, Engkau telah melihat kami, Tuhan. Dan secara sengaja Engkau menuliskan nama Rahab seperti Engkau telah menuliskan nama kami dalam kitab kehidupan. Seperti Engkau telah menuliskan destiny kami bahwa kami lebih dari pemenang. Seperti Engkau telah menuliskan gereja ini bahwa New Life Church akan melahirkan generasi-generasi yang mengasihi Kristus dan membawa terang bagi dunia. Ini adalah sungguh-sungguh persekutuan dengan darah Yesus. Ini bukan anggur biasa. Dan kami terima anugerah-Mu melalui darah-Mu Yesus untuk setiap kami. Semua yang di rumah, percayalah bahwa pikiran-Mu telah ditebus dan digantikan dengan pikiran yang mulia, yaitu pikiran Yesus Kristus Tuhan. Amin. Mari kita terus menyembah sebelum kita terima doa berkat. Angkat kedua tanganmu, ada pemulihan saat ini terjadi. Tuhan mulai bangkitkan hatimu lagi. Tuhan mulai bangkitkan semangatmu lagi saat ini. Yang sakit pun kau akan mengalami kesembuhan saat ini. Urapan Tuhan mengalir saat ini di rumah-rumah. Di tempat ini juga setiap jemaat yang ada di gereja ataupun yang di rumah saat ini. Dia melawatmu saat ini. Dia sedang saat ini menjulurkan tangannya kepada Rahab. Dan dia berkata, Rahab, engkau adalah orang yang mulia, Rahab. Sekalipun dunia berkata engkau gak berharga, Tuhan katakan engkau berharga, Rahab. I'm with you, kata Tuhan. I'm with you. I'm for you. Kirabaraba, shikarabato, kuriaraba. Terima urapan yang baru. Masih di awal tahun ini. Tahun stronger. Kiraba, shikanadarabarabarabaraba, shinininininininiarabashe. Oh, shirabarabarabarabarabaraba, shikaradarabato, kuriarabarabarabarabaraba. We love you, Jesus. We love you, Jesus. Pakai gereja ini, Tuhan. Pakai hidup kami, Roh Kudus. Kirababababa, shikaradarabarabarabaraba. Kirabarabarabarabaraba, shin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 i. Kirabarabarabarabaraba. Shinanananana yaraba, shananana yaraba yarabo. Shinanananana yaraba kiaraba. Terima urapannya saat ini. Aku lepaskan damai sejahtera Allah Bapa. Aku lepaskan damai sejahtera atasmu. Aku lepaskan pengurapan atasmu. Aku lepaskan berkat atasmu. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kami penuh hari ini, Tuhan. Kami penuh hari ini, Tuhan. Haleluya. Kami dipulihkan, disegarkan. Bahkan saya percaya saya tidak usah berdoa spesifik lagi. Tapi kesembuhan sudah terjadi hari ini. Pemulihan sudah terjadi hari ini. Ada orang-orang yang berkata, aku mampu karena Yesus. Aku pede sekalipun aku Rahab. Aku bukannya Rahab, tapi aku Rahab yang diubahkan. Aku Rahab yang diurapi. Haleluya. Pegang 3 hal ini, gereja. Terus dan doakan terus. Supaya bulan Juni kita sudah bisa kebaktian on-site di Ciputra World. Angkat kedua tanganmu, Tuhan. Terus kami berdoa. Kami minta tuntunanmu, Tuhan. Untuk setiap panitia pembangunan. Kami tidak mau khawatir tentang dana. Kami tidak mau khawatir, Tuhan. Karena Engkau yang supply. Engkau yang punya rumah ini. Engkau yang bertahta atas rumah ini. Kami percaya bulan Juni, Tuhan. Kami bisa kebaktian on-site di New Life Church Ciputra World. Kami berdoa saat ini, Tuhan. Pakai tangan-tangan jemaatmu nih, Tuhan. Untuk mereka menyalurkan 3 hal ini, Tuhan. Penerimaan, penggembalaan, dan penghargaan bagi masyarakat. Bahkan sampai kepada bangsa-bangsa. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Sebelum kita terima doa berkat, tepuk tangan yang lebih meriah lagi buat Yesus Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Angkat kedua tanganmu, church. Terimalah berkat yang sempurna dari kedua tangan yang berlubang paku. Mengalir atas kehidupanmu, pekerjaanmu, rumah tanggamu. Dan atas setiap hal yang kau lakukan, pelayananmu. Studimu, relationshipmu, apapun yang kau kerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan, dilipat kali gandakan dan dibuat Tuhan berhasil. Kau akan mengalami kemuliaan demi kemuliaan, berkat
demi berkat, kelimpahan demi kelimpahan, dan terus dipakai dalam anugerah Tuhan, dan bersiaplah menjadi gereja yang membawa kebangunan rohani, yang memuridkan dan menjadi dampak, revival, discipleship, and influence. Terimalah berkat ini di dalam satu nama, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin 3 kali. Come on, amin, amin. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Come on church, lebih meriah lagi buat Yesus Tuhan kita. Haleluya. See you next week. God bless you, New Life Church. Haleluya. Awesome. Engkau dahsyat, nama yang berkuasa atas segalanya. Kau ku sanjung, kau ku puja, Yesus Tuhan Raja yang memerintah. Yesus Tuhan Raja yang memerintah. Yesus Tuhan Raja yang memerintah, berkuasa selamanya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di dalam ibadah online kami. Apabila Anda membutuhkan informasi, Anda dapat menghubungi kami melalui Instagram atau call center. Have an awesome week ahead, stay safe, and God bless you.